pelarangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dengan adanya SKB tersebut, kemudian Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat dengan nomor MAK garing 1 Romawi garing tahun 2021 tertanggal 1 Januari 2021 tentang kepatuhan terhadap pelarangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Ini gunanya untuk memberikan perlindungan dan memberikan jaminan keamanan serta keselamatan masyarakat. Front Pembela Islam atau FPI resmi menjadi organisasi terlarang lewat Surat Keputusan Bersama atau SKB yang diteken 3 menteri dan 3 kepala negara pada Rabu 30 Desember 2020. Tanpa jeda, personil kepolisian juga langsung diterjunkan ke markas besar FPI di Petamburan untuk menurunkan segala atribut yang terpasang di tempat itu. Meski begitu, selang beberapa jam setelah pelarangan FPI oleh pemerintah, hari itu juga muncul FPI format baru dengan wajah-wajah lama. Munculnya FPI format baru itu pun telah dideklarasikan beberapa deklarator yang merupakan wajah-wajah lama dari Front Pembela Islam yang telah dilarang pemerintah. Berikut kami sajikan fakta-fakta FPI format baru yang dideklarasikan petinggi Front Pembela Islam sesaat setelah ormas itu dilarang. Nama baru FPI Front Persatuan Islam. Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 30 Desember 2020, pengurus FPI mengajak seluruh simpatisan dan anggota FPI di seluruh Indonesia untuk berfokus pada Front Persatuan Islam. Dalam keterangan tertulis tersebut mengatasnamakan 19 deklarator yang tak lain merupakan nama-nama lama pengurus dan petinggi FPI yang sudah dibubarkan. Ketua Umum Front Pembela Islam Sabri Lubis dan Sekretaris Front Pembela Islam Munarman di antaranya merupakan nama yang ikut dalam deklarasi Front Persatuan Islam. Selain itu ada pula nama Abu Fihir Alatas, TB Abdurrahman Anwar, Abdul Qadir Aka, Awid Masuri, Haris Ubaidillah, Idrus Al-Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alatas SH dan Ali Alatas Eskom. Kemudian ada pula nama Tuan Kota Basalamah, Syafiq Alaidrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan juga M. Lutfi. Salah satu pengurus FPI yang baru, Aziz Yanuar, mengatakan tak akan mendaftarkan Front Persatuan Islam sebagai organisasi berbadan hukum ke pemerintah. Ia mengatakan akan memegang legal standing dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan suatu ormas tidak mendaftarkan badan hukum. Respon pemerintah dan juga Polri. Meski tegas melarang Front Pembela Islam dan segala aktivitasnya, namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD justru menunjukkan respon berbeda soal dideklarasikannya Front Persatuan Islam. Menurut Mahfud MD, pendirian Front Persatuan Islam diperbolehkan. Ia juga mengaku tak ambil pusing apabila singkatan FPI akan dipakai untuk membuat organisasi baru dengan kepanjangan yang beragam. Dalam pandangan Mahfud MD, pendirian Front Persatuan Islam tak ubahnya organisasi di era pemerintahan masa lalu. Ia mencontohkan saat Presiden Soekarno membubarkan organisasi Masyumi. Setelah Masyumi bubar, lahir Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi hingga organisasi Masyumi Reborn. Begitu juga dengan organisasi partai politiknya seperti Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Diperbolehkannya Front Persatuan Islam dengan catatan tidak melanggar hukum dan ketentraman hingga ketertiban umum. Pasalnya segala hukum dan konstitusi tak ada yang bisa melarang orang untuk berserikat ataupun berkumpul.
Terpisah, Kepolisian RI juga tidak memberikan banyak respon soal berdirinya organisasi Front Persatuan Islam. Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyampaikan, saat ini Polri hanya fokus untuk pelarangan kegiatan dan penggunaan atribut atas nama Front Pembela Islam atau FPI. Persoalan adanya organisasi baru dengan nama Front Persatuan Islam dikatakannya bukan domain institusi Polri. Nantinya hal tersebut akan diserahkan pada kementerian dan pihak terkait yang mengurusi soal perizinan ormas. Maklumat Kapolri melarang menyebar konten terkait FPI. Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz telah menerbitkan maklumat tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam pada Jumat 1 Januari 2021. Dalam maklumat tersebut, Kapolri menekankan masyarakat agar tidak mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan FPI. Selain itu, poin lain dalam maklumat Kapolri juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat baik secara langsung maupun tak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. Kapolri juga mengingatkan masyarakat agar segera melapor pada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Alasan pelarangan Front Pembela Islam. Pembubaran FPI diumumkan pemerintah pada Rabu 30 Desember 2020. Setidaknya ada 6 hal yang menjadi pertimbangan pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan menghentikan segala kegiatan FPI. Di antaranya berdasarkan surat keputusan Mendagri tentang surat keterangan terdaftar atau SKT FPI sebagai ormas yang berlaku sampai 20 Juni 2019. Dan sampai saat ini, FPI belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Poin lainnya yakni terkait ormas yang harus menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, Keutuhan NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Ormas. Dari data pemerintah, pengurus dan atau anggota FPI sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Dari angka ini, 29 diantaranya telah dijatuhi pidana. Pertimbangan keenam, telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan anggota FPI yang kerap melakukan razia atau sweeping di masyarakat. Padahal sebenarnya kegiatan tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Ada alasan jelas mengapa pemerintah melarang aktivitas Front Pembela Islam. Meski begitu, orang-orang di balik FPI tak tinggal diam dan kini justru berdiri dengan nama baru Front Persatuan Islam. Pemerintah yang semula tegas pada Front Pembela Islam justru tampak menciut pada FPI format baru yang sedianya ada di tangan tokoh-tokoh Front Pembela Islam. Tak ada pelarangan dan justru diperbolehkan. Lantas, adakah jaminan Front Persatuan Islam tidak membuat kegaduhan layaknya Front Pembela Islam? Tepatkah langkah pemerintah yang terang-terangan membuka jalan lahirnya FPI format baru di tangan tokoh-tokoh lama? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!